Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan peta konsep dari pemikiran tentang demokrasi yang dipengaruhi oleh teori dari Joseph Schumpeter. Pertama, pada peta konsep ini menunjukkan bagaimana demokrasi dipahami dalam dua pendekatan, yaitu doktrin klasik demokrasi dan teori modern. Bagian pertama pada peta konsep ini adalah doktrin klasik demokrasi ya. Dalam pandangan klasik, demokrasi dipahami sebagai sistem politik yang bertujuan untuk kebaikan bersama atau common good. Dalam konsep ini muncul gagasan kehendak rakyat atau will of the people, yaitu anggapan bahwa masyarakat memiliki pandangan yang rasional mengenai kepentingan bersama. Oleh karena itu, masyarakat memilih wakil rakyat melalui pemilihan umum yang kemudian membentuk pemerintahannya dan kabinet untuk menjalankan kebijakan negara. Artinya, pemerintah dianggap sebagai pelaksana dari kehendak rakyat. Namun, teori klasik ini kemudian menghadapi beberapa masalah dan keraguan. Pertama, terdapat perbedaan kepentingan dalam masyarakat. Setiap individu memiliki nilai, pengalaman, dan tujuan hidup yang berbeda, sehingga sulit menentukan satu kepentingan bersama yang benar-benar disepakati semua orang. Kedua, muncul keraguan terhadap konsep kebahagiaan terbesar bagi sebanyak mungkin orang. Konsep ini terlihat ideal, tetapi dalam kenyataannya, setiap orang memiliki definisi kebahagiaan yang berbeda. Selanjutnya, peta konsep ini menunjukkan hubungan antara kehendak rakyat dan kehendak individu. Kehendak rakyat sebenarnya terbentuk dari interaksi berbagai kehendak individu di masyarakat. Ya. Opini publik tidak selalu muncul secara rasional, tetapi sering dipengaruhi oleh emosi, propaganda politik maupun peristiwa sosial. Oleh karena itu, di dalam demokrasi terdapat prinsip kesetaraan, terdapat prinsip kesetaraan politik ya, yaitu setiap warga negara memiliki hak suara yang sama dalam pemilu. Kemudian teori demokrasi lainnya, toh. Bagian berikut adalah teori demokrasi modern menurut Joseph Schumpeter. Schumpeter mengkritik teori klasik yang menganggap rakyat mampu menentukan semua keputusan politik secara rasional. Menurutnya, demokrasi sebenarnya adalah persaingan untuk memperoleh kepemimpinan politik. Dalam sistem ini, para pemimpin bersaing untuk mendapatkan dukungan rakyat melalui pemilihan umum. Kemudian kompetisi politik. Dalam demokrasi modern, yang terjadi adalah kompetisi memperoleh suara rakyat. Melalui kompetisi ini akan muncul pemimpin terpilih yang kemudian menjalankan pemerintahan. Namun, pemimpin tersebut dikontrol oleh masyarakat melalui pemilihan umum berikutnya. Selanjutnya, kepemimpinan dan persaingan politik. Teori ini juga menekankan pentingnya peran dan kepemimpinan dalam politik. Seorang pemimpin tidak hanya menjalankan kehendak rakyat, tetapi juga dapat mempengaruhi opini publik melalui program politik, propaganda, dan strategi komunikasi. Oleh karena itu, dalam demokrasi selalu terdapat persaingan politik antara berbagai kandidat pemimpin. Kemudian kebebasan dan batasan hukum. Demokrasi juga berkaitan dengan kebebasan individu seperti kebebasan berpendapat dan kebebasan pers. Namun kebebasan tersebut tidak bersifat mutlak karena tetap dibatasi oleh hukum dan norma sosial dalam masyarakat. Bagian terakhir dari peta konsep ini menunjukkan peran pemilih dalam demokrasi. Peran utama rakyat bukanlah membuat setiap keputusan politik secara langsung, tetapi memilih pemimpin melalui pemilu. Selain itu, rakyat juga memiliki hak untuk mengganti pemimpin jika tidak lagi dianggap mewakili kepentingan masyarakat. Dengan demikian, pada peta konsep ini menunjukkan bahwa demokrasi tidak hanya dipahami sebagai pelaksana kehendak rakyat, tetapi juga sebagai proses kompetisi politik untuk memperoleh kepemimpinan melalui dukungan masyarakat.
Pemikiran ini membuat teori demokrasi menjadi lebih realistis dalam memahami bagaimana sistem politik bekerja dalam kehidupan nyata. Saya kira seperti itu. Terima kasih.